Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Betul. Ahli, dia menyebut nama itu ya, si ahli menyatakan Si Roy gitu. bahwasannya ijazah Jokowi adalah palsu karena membandingkan dan menyimpulkan font yang ditemukan di foto ijazah dan skripsi menggunakan font Times New Roman yang diketahui si ahli ada di OS Windows. Jadi si ahli nggak sadar sejak lama dunia percetakan sudah pakai font Times New Roman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Betul, Kan itu. Bung. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, Gubernur sekali, dan presiden 2 kali. 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Ditjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Ditjen Pendidikan Tinggi. Ya. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Yang tentunya kredibel ya kan, lembaga negara. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi-instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi ya. faktual. Verifikasi faktual teman-teman, jelas tuh. Menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Aduh. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya. Saya tidak mengatakan PDIP membuktikan ijazahnya palsu atau asli. Sebagai prasyarat wali kota, gubernur, dan presiden itu diserahkan pada KPU. Siapa yang membuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi? Lembaga KPU terkait dan instansi terkait. Iya betul. Benar. PDI mengatakan karena itu sebagai kader waktu itu kita bawa sebagai prasyarat administratif. Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi administratif, ada verifikasi Faktual. Selesai, clear. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Roy juga pernah tersandung kasus perabotan kala menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia diisukan menggondol ribuan barang rumah tangga milik Kemenpora hingga disuruh mengembalikan aset negara yang jumlahnya mencapai 3.226 perabotan. Roy Suryo pernah ditetapkan menjadi tersangka kasus penistaan agama.
Roy Surya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mengunggah meme patung di Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Enggak, yang dinyanyikan di istana itu kata-kata yang Anda sebut. Lah, lagu itu Enggak, Anda saya dengar nggak? tahu. Lah, Bukan kan yang Anda lihat. tahu. Betul. Lagu itu dengan yang dinyanyikan di istana. Justru karena ada saya apa tahu nggak? lagu itu, Bukan yang di istana diputar. Anda dengar nggak? intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang, Anda ribet banget orangnya. Lo enggak? Emang ribet, Anda dengar nggak lagu itu dari awal sampai akhir? Bapak-bapak, kita kasih juga lirik tahu deh, lah. coba. Kita Itu kasih bukan liriknya. Makanya. Monggo Enggak, dinyanyikan jangan dulu. yang di situ. Lirik. Itu beda. Liriknya jelas kan? Beda, Pak. Kau juga Liriknya sama jelas. aja. Bang Deddy ya, potongannya beda. Lagu yang dinyanyikan di istana itu sudah disensor, diperbaikin, Pak. Jadi makanya kalau nggak dengar, tapi udah komen sampai ke ujung dunia gitu loh. Bukan nggak tahu. Intinya adalah itu tidak tepat. Itu tidak Terserah. tepat. Anda tadi kan ada ngomong goblok. Loh, iya, memang ada. Makanya saya tanya. Makanya ada Kamu juga sama aja. Kan kita Kamu denger nggak? konfirmasi, Bang. Kita denger, Bang. Nah, itu ada kata-kata yang dia bilang itu. Tidak Saya ada kata-kata pastikan. yang Mas Roy bilang tadi. Coba puter sampai habis. Untung tidak ada, tapi Nah, artinya ya memang ada hal yang kami kasih. Untung tidak ada. Karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan. Dan Jokowi yang sadar diri dan tahu malu begitu ya. Begini, kasih dong parameternya. Jangan pakai istilah jangan. Itu yang saya bilang tadi. parameternya. Saya kasih tahu kepada Anda Itu yang saya bilang parameternya. tadi bahwa itu Tidak narasi adu domba. presiden Begini loh, saya dan sepakat Lengser dengan Mas Andi tadi. masih saja Begini, sibuk di TV parameternya untuk harus itu saya kasih apa yang terganggu di pemerintahan Prabowo Subianto dengan yang dilakukan oleh Pak. saya Apa kasih yang parameter. terganggu di situ? Parameter Program-program konstitusi. kerakyatan apa yang terganggu Ya, saya oleh sampaikan. Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini support dan antara saya jawab. support. Ini Ya. saya masih bicara ya. Hari ini juga, per hari ini Mengganggu juga istana kinerja mengutus Pak konstitusional. Jokowi Oke, ke ya, Vatikan. Oke. So, Bang Teddy, udahlah, Menteri narasi-narasi ini adalah narasi bawahan adu domba. Jadi Narasi pasal adu domba, 17 kan? mengatakan menteri Sikat adalah terus. bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang program mana? Program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? Bukan program mana yang terganggu. Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang Itu berhasil yang Anda tanyakan. yang Anda sampaikan Tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil. hanya di Karena pikiran, Presiden hanya di kita pikiran ada orang-orang yang program tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Bukan Loh, pemikiran saya. parameternya harus bukan jelas. yang terganggu. Parameternya harus jelas. Ada satu postingan dari Joshua Sinambela di salah satu blog dia .brand.com. Dia itu adalah digital forensic investigator. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan dia dan kurang lebih sama. Ya. Jadi si ahli, dia menyebut nama itu ya, si ahli menyatakan Si Roy gitu. bahwasannya ijazah Jokowi adalah palsu karena membandingkan dan menyimpulkan font yang ditemukan di foto ijazah dan skripsi menggunakan font Time News Roman yang diketahui si ahli ada di OS Windows. Jadi si ahli nggak sadar sejak lama dunia percetakan sudah pakai font Time News Roman. Jadi menurut Joshua Sinambela, ahli digital forensik investigator, dia UGM juga, Bang. Menyimpulkan hal sama, template cover itu, Time News Roman itu sudah ada. Iya, sudah dipakai. Sebelum Windows Iya. dipakai. Nah, itu. Dan pasti percetakan lebih. Ya oke, mungkin cukup segitu dulu teman-teman Sirait Media. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait. Mohon undur diri. Bye-bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami nggak minta beras, apalagi ditransfer.
Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, 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 Jokowi. Opung Parbela katanya kawennya guru gembul, tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin, tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas, pengalaman luas bukan ngomong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari, ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid, gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik, pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon tapi tetap stay cool, langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap, re-upload Parbela geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick, kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media, Batak tapi periang, loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado, nada tinggi skill tajam kayak belati Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan, tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan garis keras tetap solid, gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik, pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia.